Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan melakukan suatu kegiatan praktikum mata kuliah fisiologi tanaman tentang gerak pada tanaman. Jadi pada dasarnya tanaman itu juga memiliki gerak. Baik adalah gerak yang dipengaruhi oleh cahaya, oleh gaya gravitasi bumi dan lain sebagainya. Nah, saya Muhammad Rizal akan memberikan suatu contoh gerak pada tanaman cabai berhubung saya saat ini lagi berada di tempat kebun cabai. Jadi pada hakikatnya cabai ini merupakan tanaman yang juga memiliki gerak. Geraknya adalah gerak geotropisme. Geotropisme itu adalah merupakan suatu gerak tanaman yang dia adalah dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jadi dengan gaya gravitasi bumi kemudian akar pada cabai ini tertarik ke bawah menuju tanah, ke dalam tanah. Sebaliknya kemudian pertumbuhan batang dia selaras kemudian menjauhi tanah. Jadi ada gaya gravitasi yang mempengaruhi dalam pertumbuhan gerak cabai itu sendiri. Berikut saya akan memaparkan tentang gerak tanaman fotonasti. Gerak tanaman fotonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh sinar cahaya matahari. Seperti contoh pada bunga portulaka atau bunga pukul 9 yang akan mekar pada saat jam 9 pagi atau saat matahari sedang terik dan akan kembali menguncup pada saat sore hari sekitar jam 3 atau pada saat matahari sudah mulai agak redup. Sekarang saya sudah berada di lokasi yang sama tadi, di lokasi tempat bunga portulaka pada jam 3 sore di mana matahari sudah tidak begitu terik dan bunga portulaka menunjukkan geraknya yaitu mengkuncup. Ini membuktikan bahwa bunga portulaka itu melakukan gerak fotonasti, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Dan bunga ini akan kembali mekar besok pada saat jam 9 atau pada saat matahari sedang terik. Bunga kupu-kupu atau Osalis triangularis merupakan tanaman hias di mana daunnya berbentuk segitiga terbalik dengan 3 anak daun pada ujung batang yang terlihat seperti kupu-kupu. Bunga kupu-kupu atau Osalis triangularis ini merupakan tanaman yang melakukan gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah proses berirama yang dikendalikan oleh interaksi lingkungan dan waktu biologis. Disebabkan oleh suasana gelap sehingga disebut juga gerak tidur. Pada siang hari, daun tumbuhan kupu-kupu ini tampak mekar dengan posisi horizontal. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan ini merundukkan daunnya seakan-akan berbentuk seperti payung tertutup. Gerakan-gerakan pada tumbuhan kupu-kupu tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh perubahan harian pada tekanan turgor dalam sel-sel pulvinus. Saat daun pada posisi horizontal, yaitu pada siang hari, sel-sel pulvinus membengkak atau tekanan turgor tinggi. Sementara sel-sel pada sisi yang berlawanan akan mengerut. Keadaan ini akan terbalik pada waktu malam hari, daun menutup ke posisi tidur. Gerakan tropisme positif adalah arah gerakan tanaman yang mendekati sumber rangsangan. Contoh gerakan tropisme disebut fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerakan tanaman yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya, seperti contoh tanaman bayam berikut ini, yang diletakkan pada ruangan dekat jendela di mana batang dan daunnya akan tumbuh ke arah cahaya yang masuk melalui jendela. Berikut ini adalah gerak tikmonasti. Gerak tikmonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Sebagai contoh gerakan tikmonasti yaitu daun putri malu. Daun putri malu ini tidak peduli dari mana arah datangnya sentuhan. Tanaman ini juga mengucup saat matahari terbenam dan merekah kembali saat matahari terbit. Nah, dapat kita lihat saat
putri malu ini disentuh menggunakan tangan, maka daunnya akan menutup. Gerakan tropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Gerak tropisme negatif disebut hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Seperti contoh tanaman mangrove di mana ujung akar di dalam tanah yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Gerak yang dilakukan oleh tanaman sirih adalah gerak tikmotropisme, di mana pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit. Karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan, karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat dan akan membengkok serta melilit pada sumber sentuhan.